Halo sahabat-sahabat pioner semuanya ya. Sekjen kembali menyapa rekan-rekan pioner, gimana kabar? Semangat ya. Ternyata rekan-rekan pioner ketika saya bersemangat itu mereka juga semangat. Ya, sepertinya saya ini adalah ikon Pi Network di Republik ini ya. Kalau saya semangat, pioner semangat. Kalau saya loyo-loyo, loyo-loyo juga. Jangan begitu ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Tetap semangat. Karena ada hal-hal juga yang membuat saya kadang-kadang mungkin bicaranya kurang intonasi ya. Seperti hari ini memang gusi saya agak sedikit ini, tapi tetap bersemangat, masih bisa diatasi. Iya kan? Nah, seperti pada judul video ini, saya sudah membuat banyak judul video. Teman-teman, tapi ada yang berkomentar ya, nggak percaya tentang GCV. Katanya melambung tinggi ya. Itu melambung tinggi Bang Rima. Aduh, ya sudah, kalau kau nggak percaya GCV ya, lu mau nggak kasih saya lebihnya daripada GCV? Jadi lu hanya terima harga pasar ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam judul ya teman-teman, yang saya lihat ya, di Pi Network itu ada beberapa versi ya. Ada harga pasar, ini yang lebih masuk akal bagi orang-orang tertentu, dan ada harga konsensus ya, nilai konsensus. Tahukah saudara bahwa nilai di dalam blockchain itu ditentukan oleh nilai konsensus, kalau saya nggak salah ya. Seperti itulah pengetahuan saya ya. Jadi sekali lagi, transaksi yang terjadi ini, kenapa sampai sekarang ini Nicholas tidak menentukan harga ya, karena dia ingin melihat memori yang ada di blockchain. Dia ingin melihat secara organik, karena ini harus fair, tidak boleh bermain curang, tidak boleh mengintervensi. Biarkan para pionir yang melakukan transaksi ya tumbuh dengan sendirinya, tanpa ada intervensi, tanpa ada rekayasa, supaya histori, memori ya yang divalidasi oleh blockchain itulah yang terjadi. Itu harga konsensus, nilai konsensus value, GCV. Iya kan? Faktanya sekarang GCV itu sudah dicatatkan di dalam kode-kode seperti video saya yang sebelumnya. Nah, sedangkan harga pasar ditentukan oleh bursa dengan prediksi pasar oleh para bursa-bursa. Sekitar 800 atau 1 jutaan, itulah yang ditentukan oleh pasar. Nah, kalau seandainya ditentukan oleh pasar, dugaan saya kenapa sampai saat ini Nicholas tidak mau melepaskan, karena Pi tidak ditentukan oleh harga pasar. Dengar teman-teman, bukankah pada saat beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, Atlantis sudah memprediksi dengan harga pasar 6 juta Pi Network, 1 Pi Coin. Nicholas belum melepaskan. Padahal kesempatan kan saat itu Nicholas bisa berpikir, oh iya dong, baru satu-satunya kripto yang lepas itu harga 6 juta pada saat open mainnet. Tapi tidak dilepaskan, karena Nicholas tidak hanya berkejar-kejaran dengan harga pasar. Itu cara berpikir saya ya. Makanya Nicholas mengungkapkan, kita akan sampai mengarah kepada kebahagiaan abadi atau sejati. Saya lupa salah satunya, kebahagiaan abadi atau kebahagiaan sejati, yang dituliskan dari beranda aplikasi. Itu salah satunya. Lalu dia mengungkapkan bahwa open mainnet akan bersejarah. Bukan hari bersejarah ya, open mainnet itu tidak akan bersejarah, berarti mengubah. Iya kan? Gitu teman-teman. Jadi ada dua, harga GCV, nilai konsensus value, atau harga pasar. Kalau saya lebih mengarah kepada konsensus. Tidak ada harga pasar, itu hanya berbicara tentang bursa-bursa yang tidak, sampai saat ini selalu Nicholas bilang tidak ada, kami tidak menyepakati, belum ada kesepakatan. Iya kan? Jadi pasar sendiri yang menganalisa secara global, itu saja udah besar. Tapi sekali lagi, supaya mudah-mudahan logika ini bisa sampai ke pemikiran teman-teman pioner, yang menjadi acuan Bang Rima, menjadi analisa saya. Di X itu teman-teman, semua nilai GCV, bahkan sekarang udah
bukan 0,01 biaya gas fee-nya ya. 0,4 kali nolnya 0,000,000,1. Jadi bukan 0,01, tapi 4 kali nolnya baru 1. Itu yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman harus, ya bolehlah, semua orang itu berhak menganalisa dan mengeluarkan pendapat. Tapi saya juga berhak mengeluarkan pendapat analisa saya. Ada banyak orang, masa saya pikir gini teman-teman, masa iya ya? Masa kerjaan penyanyi atau orang yang tidak senang membuat kode-kode itu sampai seheboh begitu? Termasuk Palo Alto, ada logo-logo US yang dipasang, bagaimana dia bisa menjelaskan detail dia mendapatkan suntikan dana sekian triliun US dollar. Masa pekerjaan penyanyi semua? Kayak gak ada kerjaan aja. Ya kan, kalau tidak dengan memang kelihatan dengan sendirinya. Tetapi yang saya lihat semuanya itu teman-teman, saya kembali mengacu kepada satu, yaitu Nicholas. Nicholas mengungkapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Open-minded akan bersejarah. Lu belum yakin? Lu anggap Nicholas itu halu, ya, cocok logi. Yang saya ngomong ini pernyataan Nicholas. Hanya orang yang bertahan akan mengalami hal besar. Itu pernyataan Nicholas. Lu belum yakin? Aduh. Makanya itu seperti pada judul, pemilik dompet Pi akan dimanjakan dengan kekayaan dan kemudahan transaksi. Ya, ini sejalan dengan pernyataan Nicholas. Hal-hal besar. Yang bertahan akan mengalami hal besar. Kalau harga pasar besar apanya? Ya. Berarti Nicholas besar ngomongnya. Iya kan? Saya sudah pernah menjelaskan. Ada yang bilang paling berapa dolar disyukur. Aduh, sejarahnya apa kalau cuma $1? Ya. Apanya yang bersejarah kalau cuma $1? Apanya bisa mengalami hal besar kalau cuma $1? Kalau bertahan. Ya. Nicholas ini kenapa agak lama? Karena dia proses waktu lama itu dia sedang merampungkan semua, sehingga pada saat jatuhnya Pi itu akan jadi mahal. Itulah yang saya prediksi dan saya analisa. Ya, rekan-rekan tahu bukti analisa saya dengan kondisi dunia, mulai dari pemimpin kita Pak Prabowo, ya, saat itu sampai sebelum pemilihan hari hanya saya masih sempat bikin video, dan sampai hari hanya pencoblosan saya rekam semua itu sebagai bukti. Ya, supaya Anda bilang, wah nanti kamu nggak baru ngaku-ngaku. Nggak ada bukti. Dan sebelum pemilihan yang ada di sana, Pak Do NAL, itu juga sudah jauh-jauh sebelumnya sudah keluar analisa saya. Tidak meleset. Saya hanya melihat di mana. Waktu itu prediksi saya, karena saya melihat di X, dia mensupport salah satunya kripto. Maka disitulah saya ngomong dia akan naik. Karena siapapun yang akan jadi pemimpinnya saat itu, orang yang mensupport kripto, dialah yang akan jadi pemimpin. Entah itu Pak Dona, entah itu Kumalaha, entah itu Hakumala, entah itu Sekjen. Siapa yang mensupport kripto, dialah yang akan naik. Karena sudah ada blueprintnya, garis benang merahnya. Kalau saya bilang, ya sedikit ada bayangan benang merah untuk kondisi dunia di kepala Sekjen. Ya, gitu loh. Jadi kalau lu bilang begitu, ada kondisi. Masa lu nggak bisa baca kondisi? Ada kondisi-kondisi yang sudah terlihat, yang tidak bisa dibendung. Maka itu tidak saya sekedar hanya konten kreator. Memang saya konten kreator, tapi saya sungguh-sungguh ya adalah orang yang benar-benar yakin dengan Pi Network. Terserah rekan-rekan mau ikut keyakinan saya, itu tidak masalah. Tapi saya punya keyakinan dan saya berhak ngomong dari channel saya. Entah itu jadi histori saya pada saat saya umur 80 tahun, dekat-dekat innalil, ya kan? Karena umur saya minta 80. Cukup lah ya. Kalau memang masih fit, masih kuat, masih bisa konten, ya bisa kan nambah lagi gitu loh. Tapi saya pikir 80 cukup. Oke?
Jadi semoga ini menggugah rekan-rekan pioner semangat ya. Kita akan punya yang punya dompet Pi, bukan cuma dompet doang ya, yang ada isinya. Itu akan dimanjakan dengan kekayaan dan kemudahan transaksi. Ternyata pada saat saya mulai mengerti tentang Pi browser, disitulah saya ngeh. Nicholas ini menciptakan segala sesuatunya untuk kemudahan bertransaksi dan adil untuk semua. Termasuk salah satu yang dia ingin rubah adalah gas fee, biaya, ya, biaya administrasi yang begitu tinggi, ya. Dan dia mau berlaku adil untuk ke semua. Oke, para pioner, sukses, tetap semangat. Sampai ketemu di puncak kesuksesan dan sampai ketemu di video-video Bang Dema berikutnya. Jangan lupa channel Bang Dema di sub ya, semua yang nonton supaya ramai terus. Sukses untuk para pioner, semangat untuk para penyanyi. tambah lagi, semangat pioner sejati.